Ya, kita mulai ya sekarang ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Shalom semuanya yang di YouTube juga. Mari kita beri shalom yang di YouTube. Halo semua yang menonton acara PDKK online pada malam hari ini. Semuanya kita ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita malam hari ini, kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan pembicara pada malam hari ini, Bro Elvin Suryawijaya, yang nanti akan membantu kita untuk mengenal akan firman Tuhan lebih lagi. Dan malam hari ini kita akan dipimpin oleh WL-nya Ibu Yen, atau kita seringnya sebutnya Cik Yen. Nah, Cik Yen. Mari kita tenangkan diri kita. Silakan mungkin Cik Yen boleh segera memimpin ya. Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi saat ini, masih tetap lewat online. Mari kita ingin buka pertemuan kita pada malam hari ini. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi biarlah kita bersama-sama di dalam roh, kita tetap menyanjung Tuhan. Kita buka pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Engkau sediakan di hidup kami. Engkau menghiasi kami yang bukan siapa-siapa dengan sesuatu yang indah, Tuhan. Engkau mendandani hidup kami dengan sukacita. Engkau melingkupi kami, Tuhan. Engkau melindungi kami. Maka layaklah, Tuhan, saat ini kami menyanjung Engkau. Hati kami bersyukur kepada Engkau. Karena kami ada, Tuhan, saat ini, semuanya hanya karena anugerah-Mu. Semuanya hanya karena cinta-Mu. Semuanya karena hanya kepedulian-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Mari kita angkat pujian ini, Kau hiasi kehidupanku, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan terima kasih, Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin, Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Biarkan musik memuji Tuhan.
berbagai hal yang sangat baik di hidup kami, dengan berbagai hal yang sangat indah di hidup kami. Maka Tuhan, kalau segala sesuatu Engkau izinkan terjadi, kami tidak ingin bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak ingin tidak dewasa rohani kami. Kami ingin tetap mengucapkan syukur. Karena kami tahu Engkau sedang mendidik kami. Karena kami tahu Engkau juga tetap mendampingi kami, Yesus. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara hidup kami. Engkau menghiasi kami dengan begitu baik, Tuhan. Sangat baik, Tuhan. Teramat baik. Sekali lagi Tuhan, dari hati kami ingin mengucapkan syukur kepadamu lewat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Yesus, Engkau sangat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau Allah yang baik, selalu baik, teramat baik Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur padamu Yesus, untuk segala kemurahan-Mu di hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang begitu baik, dan selalu kami akui Engkau Allah yang sangat baik. Hidup kami selalu dipenuhi dengan kasih dan setia, dengan kesabaran. Siapalah kami, Tuhan Yesus? Apa yang Kau lakukan di kehidupan kami? Sungguh-sungguh sangat mencirikan bahwa Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami. Tidak pernah Engkau melepaskan kami, Tuhan. Kami selalu ada di bawah perlindungan. Maka saat ini Tuhan, kami sehati, sejiwa, seroh Tuhan, sekalipun di dalam udara, kami ingin menyembah Allah yang mulia, Allah yang tinggi Tuhan. Dan ini pujian kami Yesus, Allah yang selalu kami bawa dimanapun kami berada, dalam kata-kata kami, hati dan pikiran kami. Saat ini terima pujian penyembahan kami.
Raja mulia. Kami puji, kami tinggikan. Yesus Raja. Katakan mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Yang telah mati dibangkitkan jadi Sekali lagi katakan dipuji, ditinggikan. dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia adalah
menebus kami dengan mahal. Sangat mahal, Yesus. Dan Kau mencintai kami dengan sangat setia, Tuhan. Teramat setia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami selalu rindu untuk lebih dekat dengan Engkau. Dari hari lewat hari. Saat ini pun kami rindu firman-Mu, Tuhan, yang telah disiapkan oleh saudara kami, Elvin. Penyertaan-Mu pasti ada untuk dia, Tuhan, sehingga setiap kata-katanya berasal dari Engkau untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, juga menegur kami. Kami menyiapkan waktu kami untuk menyambut firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Ya, silakan untuk Bro Elvin. Ya, saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Shalom. Kedengaran ya, bisa ya. Saudara, puji Tuhan, syukur pada Allah kita semua masih boleh berkumpul di sini, saudara, dan kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saya pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada PD Elsa ya, karena saya sangat terberkati juga dengan pujiannya tadi, dan ya, karena sangat-sangat memberkati saya lah. Jadi saya betul-betul bersyukur buat tim pujian, terima kasih. Dan penyembahannya sangat-sangat menolong saya secara pribadi. Saudara, tema kita berkumpul pada saat ini, tema yang akan saya bawakan adalah manusia di mata Tuhan, saudara. Tapi mungkin sebelum lebih jauh, selalu saya akan memberikan satu pertanyaan. Siapa Tuhan di mata kita, saudara? Saya pikir itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena kita semua sudah sering mendengar Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan itu berkorban segala-galanya untuk kita. Yesus dikorbankan untuk kita. Tapi saudara, yang perlu menjadi pertanyaan refleksi adalah siapa Tuhan bagi kita. Saya percaya sebagian daripada kita dapat dengan mudah mengatakan, oh Tuhan adalah penyelamatku, oh Tuhan adalah pembebasku, oh Tuhan adalah kota bentengku, dia adalah sahabatku, saudara. Tapi mungkin tidak semua juga dapat berkata seperti itu pada saat ini, dalam kondisi ini, saudara. Di dalam kondisi COVID yang sedang terjadi pada saat ini, kita tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar sana, yang sedikit banyak tidak dapat kita kendalikan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ya kurang lebih mungkin dalam 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini, saudara, saya punya banyak teman yang mengalami PHK. Dan di dalam permasalahan itu semua, saudara, sulit. Padahal mereka pelayanan. Tapi banyak hal yang terjadi di luar kemauan mereka, salah satunya PHK. Dan ini adalah menjadi satu tantangan iman kita. Tadi WL juga sudah katakan bagaimana kita mau dewasa secara iman. Apakah kita masih mau terus bersyukur kepada Allah dan memuji Allah? Dan saudara, apapun yang kita pikirkan, entah Tuhan itu jauh dari kita, entah kenapa Tuhan izinkan banyak hal buruk terjadi dalam kita, mengapa seakan-akan usaha kita yang sudah sangat luar biasa, sudah menguras tenaga kita, kok belum ada buahnya. Mungkin banyak hal yang kita pikirkan, saudara, di dalam diri kita. Tapi ada satu berita baiknya, saudara. Apapun yang kita pikirkan, apapun pendapat kita tentang Tuhan, pendapat Tuhan kepada kita tidak pernah dapat berubah. Seburuk apapun pikiran kita kepada Tuhan, dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Karena dia adalah kasih, saudara. Dan saya jujur katakan kepada saudara, saya pikir dalam 6 bulan terakhir, saudara, saya mengalami banyak pembentukan oleh Tuhan. Banyak pemprosesan dari Tuhan. Banyak doa-doa saya yang selalu saya doakan. Saya pikir baik, saudara, doa-doa yang saya doakan. Tapi banyak yang dijawabnya berbeda. Ya, bukan hanya tidak dijawab. Maksudnya dijawab, tapi jawabannya jauh berbeda dari yang saya inginkan. Dan yang terjadi, saudara, sangat sulit untuk saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kembali saya selalu ingat satu hal, saudara, bahwa sebetulnya
Seringkali kita melihat Tuhan jauh daripada kita, seringkali kita melihat Tuhan tidak bersama dengan kita. Karena dia merancangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Karena dia mempunyai sesuatu rencana yang jauh lebih besar dari pikiran kita. Penderitaan kita saat ini, saudara, akan berubah menjadi satu sukacita nantinya. Dan saya ingin mengajak kita semua coba melihat, saya bacakan saja lah ya, di dalam Mazmur 139, saudara. Di dalam Mazmur tersebut dengan sangat jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Ya, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita keluarkan dari mulut kita, saudara, semua Tuhan sudah tahu. Sebelum kita bicara, Tuhan tahu. Kita tiduran, saudara, Tuhan pun tahu. Kita mau pergi tinggalkan dia, sampai ke gunung kemanapun, Tuhan pun ada di sana. Saudara, Mazmur 139 berbicara bagaimana Tuhan tahu semua yang kita pikirkan. Termasuk semua yang kita butuhkan. Termasuk semua yang saat kita rindukan. Termasuk semua yang sangat kita cintai dan juga kita cita-citakan, saudara. Tuhan tahu itu semua. Dan di dalam Mazmur ini juga menekankan bagaimana Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Dan tidak hanya saat ini Tuhan berada dengan kita, di dalam Mazmur 139 ayat ke-13, bahkan dikatakan bahwa kita ditendun di dalam kandungan ibu kita juga oleh karena Tuhan. Mazmur 71 ayat 6 dikatakan kita keluar dari kandungan ibu kita pun juga karena Tuhan. Artinya saudara, Tuhan sudah memikirkan kita sebelum kita dilahirkan. Jauh sebelum COVID terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kekecewaan, luka batin, penyesalan, kesalahan pengambilan keputusan, apapun itu saudara, Tuhan sudah ada lebih dahulu. Dan Tuhan sudah memikirkan kita. Apapun yang kita lakukan, saudara, saat ini memang adalah mungkin permasalahan yang terjadi karena kesalahan kita. Tapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia merancangkan kita untuk sesuatu yang besar, saudara. Semua dari kita dirancangkan oleh Tuhan karena kita punya satu panggilan yang besar. Dan dia tidak akan biarkan kita sendiri menjalankan panggilan itu, saudara. Dan tidak hanya ketika kita lahir, dia memperdulikan kita. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita semua, ini ayat yang cukup menarik, mari kita buka di dalam Yeremia 31. Ayatnya yang ke-41. Yeremia 31. Oke, Yeremia 31 ayatnya yang ke 31 ayatnya yang ke-41 ya. Salah saudara. Yeremia 32 ayat yang ke-41. Saudara, saya akan bacakan. Di sini dikatakan, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Saudara, saya ulangi dan kita baca perlahan-lahan kembali. Aku akan bergirang, aku di sini huruf besar, saudara, artinya Allah. Allah akan bergirang karena mereka. Mereka artinya Anda dan saya, saudara. Semua orang, termasuk bahkan orang-orang yang berdosa, termasuk mungkin orang-orang yang melukai kita pun, ketika mereka bisa berbahagia, Tuhan juga akan berbahagia. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Tuhan juga berjanji untuk berbuat baik kepada kita semua. Kembali lagi, bahkan kepada pendosa. Ya, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini. Ya, mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Saudara, ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan firman Allah, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, saudara, kita tahu bahwa itu ada di perjanjian baru. Tapi ternyata di dalam perjanjian lama, di sini justru Allah yang pertama kali, lebih awal,
Dia menyatakan bahwa dialah yang akan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya membantu kita supaya merasakan kebaikan, kebahagiaan, kedamaian. Karena ketika kita merasakan damai, saudara, kita merasakan kebahagiaan, di situ Allah akan berbahagia. Jadi saudara, pada saat ini saya tidak tahu permasalahan kita. Jika ada daripada saudara yang mengalami pergumulan yang berat, saudara, jangan pernah berpikir Allah sedang bersenang-senang di sana. Tapi justru percayalah iman ini bahwa ketika saudara sedang sedih, Allah pun mengalami apa yang saudara rasakan. Saudara tidak pernah sendiri. Dia ada dan dia sangat merasakan apa yang kita rasakan. Karena keinginannya justru adalah membuat kita berbahagia, saudara. Kondisi kita, permasalahan di dalam hidup kita, saudara, seringkali dengan mohon maaf harus kita akui mungkin ada perbuatan, kesalahan, dan kelalaian yang kita lakukan, saudara. Dan kemudian ketika pun kita jatuh di dalam satu keputusan yang salah, saudara, katakan saja Tuhan begitu baik kepada kita, tetapi kita mengambil keputusan yang salah. Kita harus siap dengan resikonya. Kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita harus siap menanggung upah dosa. Ya. Tetapi satu hal juga yang di dalam Yeremia 31 sekarang ayat yang ke-20 saya ingin bacakan. 31 ayat yang ke-20 saya bacakan saja. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghadik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yeremia 31 di sini menceritakan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Ya, Yahweh menyatakan dirinya. Yahweh telah mendengar bahwa ada suku bangsa Efraim namanya yang terus mengeluh kepada Tuhan. Menyampaikan pertobatannya. Mengakui kesalahannya. Sadar bahwa penderitaan yang dialami adalah karena permasalahan dirinya. Bangsa Efraim ini, saudara, kemudian dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebetulnya bangsa Efraim adalah bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Tapi toh terpaksa Tuhan terpaksa. Ya, Tuhan ingin kita bahagia, kita menderita karena dosa kita. Terpaksa sekali Tuhan izinkan, saudara. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Efraim di sini. Karena dosa-dosa yang dilakukan terus saja dilakukan tanpa ada perubahan. Ketika kita bilang Tuhan baik, tidak bisa kita tidak berubah menjadi lebih baik. Dan ketika kita anggap saja kita bersalah, saudara, kita akui sama seperti Efraim ini ya. Bangsa Efraim ini mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tidak hanya 1-2 hari, saudara, butuh proses. Karena mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan juga menyakiti banyak orang. Dan itu semua harus kita bisa selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Di dalam firman ini juga pada akhirnya dikatakan bahwa sebetulnya Allah mengasihi bangsa Efraim. Dan Allah yang pertama kali sebetulnya tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Artinya saudara, ketika kita berbuat dosa, kemudian hidup kita menderita, katakan kita sekarang sedih, kita pikir kesedihan kita karena rencana Tuhan, bukan karena kesalahan kita. Saudara, sebetulnya Tuhan sangat menantikan kita untuk membuka hati kita. Mungkin ada di dalam diri kita yang salah. Mungkin kita terus bekerja, saudara, kita berbuat baik. Tapi mungkin tetap ada orang-orang yang kita benci, contohnya. Mungkin kita pelayanan, kita luar biasa, tapi mungkin kita gagal dalam menjaga kekudusan. Dan banyak hal lainnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebetulnya Tuhan terkenang akan kita. Tuhan merindukan kita. Tidak dapat tidak, Tuhan akan menyayangi kita ketika kita mau terbuka kepada Dia. Ketika kita mau menerima kondisi kita, apapun yang terjadi. Ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mau koreksi diri kita, merubah karakter kita. Tuhan merindukan kita. Dan di sini menjadi menarik, saudara. Karena ketika kita ingin berbahagia, saudara, sebagai Bapa yang baik, tidak selalu Ia akan memberikan yang kita inginkan. Karena mungkin yang kita inginkan tidak membuat kita bahagia, saudara. Mungkin yang kita inginkan membuat kita senang sesaat, tapi kemudian jatuh lebih lagi dan lebih lagi, saudara. Jadi di sini betul-betul
terlihat jelas bagaimana Tuhan mencintai kita sejak kita dilahirkan. Dia yang menenun kita. Ketika kita sudah bertumbuh, dia pun berusaha untuk kita supaya kita bahagia. Ketika kita pun tahu ini semua dan masih berdosa, dia pun masih menantikan kita. Mungkin jauh lebih rindu kita bertobat ya dibanding kita kembali ke Tuhan. Disitulah kasih Allah yang betul-betul besar, saudara. Dan saya ingin memberikan satu kesaksian, saudara. Bagaimana sebetulnya saya pun mengalami hal tersebut, saudara. Bagaimana ketika di dalam hidup penuh dengan banyak kekecewaan dalam hidup saya. Saya ambil contoh lah, ketika saya muda, saudara, banyak hal yang saya inginkan, ya, banyak hal yang saya cita-citakan. Tapi kembali lagi saya selalu gagal. Saya dulu suka basket, katakan suka basket. Saya pengen masuk ke dalam satu level yang cukup lebih baik, begitu ya, mewakili satu daerah, katakan toh gagal juga. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, toh gagal juga. Mewakili fakultas, toh gagal juga. Jadi banyak yang terjadi dalam hidup saya itu kegagalan. Dalam skripsi saya juga contohnya, saudara, yang lain dapat selesai dengan cepat, saya selesainya telat, gitu ya. Tidak terlalu parah, tapi sebetulnya bisa lebih cepat. Dan banyak hal yang gagal, relasi dengan siapapun juga gagal, ya. Kemudian orang tua juga nggak baik, kemudian dengan dulu punya pasangan pun tidak baik. Banyak sekali kegagalan dalam hidup saya, saudara. Tapi saudara, saya juga mau bersaksi bahwa sebetulnya kegagalan ini bukan karena Tuhan merancangkannya, tapi karena memang karakter saya belum siap, karakter saya belum dewasa, karakter saya belum mampu menyadari, oh iya saya salah, belum mampu saya mengakui hal tersebut. Yang selalu saya pikirkan adalah orang lain yang salah, orang lain yang kurang. Padahal sebetulnya saya yang terlalu banyak menuntut, kurang mampu melakukan sesuai kemauan Tuhan, saudara. Tapi toh saudara, pada akhirnya, ketika saya gagal, ketika banyak orang tidak menerima saya, ketika toh saya juga hidup di dalam dosa, saya tidak peduli Tuhan, penyembahan berhala, apapun itu, saudara. Toh pada akhirnya Tuhan sendirilah yang selalu merindukan saya untuk kembali dan bertemu dengan Dia. Entah bagaimana saya bisa akhirnya tertarik ikut satu retret, saudara, retret seminar hidup di dalam Roh Kudus. Dan di situ saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Dia mengasihi saya sebagai seorang ayah. Meskipun saya tidak mengasihi Dia, Dia mengasihi saya, saudara. Dan satu hal yang bisa saya katakan, saudara, kasih inilah yang ternyata yang dapat membuat saya bahagia. Bukan apapun yang saya dapatkan, tetapi kasih yang berasal daripada Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan, itu yang memampukan saya bisa berbahagia. Dan satu hal yang ingin saya saksikan, saudara, ketika saya ikut Tuhan, saya mulai bisa menerima kondisi saya, semua kegagalan saudara. Ada satu hal yang kemudian saya syukuri, ya, yaitu adalah karena terlalu sering gagal di dalam pekerjaan saya, saudara, karena saya terlalu sering gagal. Singkat cerita, ada satu pekerjaan, dan supaya bisa berhasil di pekerjaan itu, saudara, saya harus melakukan hal yang sangat saya tidak biasa lakukan. Contoh, menegur orang, bercanda sama orang. Nah, dahulu itu sesuatu yang sangat sulit, ya. Tetapi karena begitu banyak kegagalan dalam hidup saya akhirnya bilang, minimal untuk hal ini saya nggak mau terlalu gagal lah di dalam pekerjaan. Ya, dan kemudian saya memaksa diri saya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membantu saya. Saya menjadi pribadi, ya sudah, karena udah terlalu sering gagal, saudara, ya udah, kalau memang diharuskan melakukan sesuatu yang tidak nyaman, toh akan tetap saya lakukan. Dan ternyata, saudara, banyak orang di dalam perusahaan saya yang menyatakan, terutama ya mungkin manajemen dan para atasan saya, Elvin pribadi yang berbeda. Ya, Elvin pribadi yang mau susah, yang mau kotor, yang mau melakukan hal-hal yang mungkin orang-orang pada umumnya tidak mau lakukan. Karena waktu itu tugas saya salah satunya saya harus pergi, saudara, jualan gitu ya, jualan semacam produk baik lah. Saya harus keliling kepada setiap toko-toko gitu ya. Dan kemudian saya nggak malu, saudara. Kenapa? Karena saya udah terlalu sering gagal tadi, saya nggak mau gagal lagi kali ini. Ya udah, saya cuma bisa berdoa, tolong kalau ada yang namanya Tuhan, tolong bantu saya. Dan ya sudah, saya lakukan itu semua, saudara. Dan ternyata hasilnya baik. Dan di situ saya mulai bersyukur, kalau mungkin saya tidak pernah gagal, kalau mungkin saya banyak berhasilnya, mungkin saya bukan jadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau berusaha, pribadi yang mau fight, meskipun banyak ketidaknyamanan, saudara.
Dan di situ pun saya juga jadi belajar. Kondisi kita yang tidak menyenangkan saat ini, tidak ada jaminan, tidak sama sekali menjamin masa depan kita akan bermasalah. Mungkin permasalahan kita justru akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sebaliknya, saudara, kondisi kita saat ini mungkin kita bahagia, kita happy, kita senang-senang, berhati-hati. Mungkin itu juga akan membuat kita menjadi masuk ke dalam zona nyaman. Jangan pernah masuk dalam zona nyaman. Mari kita terus meminta Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika kita bahagia, Dia pasti bahagia. Dan Dia akan berjuang untuk kita, saudara. Dan saudara, ada satu hal yang sebetulnya sederhana, tapi ingin saya sampaikan. Barang siapa saudara yang pada akhirnya sudah setuju dan sudah mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, bahwa Tuhan sudah berkorban bagi dirinya, bahwa Tuhan adalah segala-galanya, saudara. Pada saat ini, saya harus katakan bahwa dalam kondisi COVID seperti ini, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan justru dari para hamba-hamba Tuhan, dari para orang-orang yang menyatakan Tuhan itu baik. Kenapa, saudara? Hal ini adalah sama ketika Yesus terakhir kali saudara bertemu dengan Petrus, ya, ketika Yesus sudah meninggal dan bangkit dan bertemu dengan Petrus, di situ dikatakan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus di dalam Yohanes 21, saudara, ditanyakan 3 kali, apakah engkau mengasihiku lebih daripada orang lain? Ketika kita sudah mendengar, oh iya Tuhan baik dalam diri kita, ketika kita berefleksi, oh iya banyak hal baik loh dalam hidupku, oh iya hari ini kita ada karena Tuhan. Semua itu bisa kita katakan, saudara. Kita bisa ngomong. Ya. Tapi kemudian kita anggap pada saat ini, direfleksikan pada saat ini, saudara, kita adalah Petrus. Petrus pun sama, bukan? Petrus pun bisa bilang bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Ya, sampai 3 kali ternyata justru dia yang mengkhianati Tuhan. Mungkin sama seperti kita. Dan pada akhirnya sekarang Tuhan yang datang kepada Petrus, Tuhan yang datang kepada kita, dan Tuhan bertanya, apakah betul engkau mengasihiku lebih daripada yang lain? Mari kita buka juga, saudara, Yohanes 21. Oke, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan lagi. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bayangkan kita Petrus, ya saudara, semua yang menonton atau melihat acara pewartaan ini, mari kita bayangkan kita adalah Petrus dan Tuhan bertanya. Mari kita ingat juga bahwa Petrus pun adalah pendosa. Bahwa Petrus pun banyak mengucapkan Tuhan itu baik, tetapi perbuatannya terbalik. Ya. Dan kemudian Yesus jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, pertanyaan yang kedua, saudara, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba aku. Kata Yesus kepadanya kedua kalinya, berarti ini pertanyaan yang kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus lagi kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati.
ya, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutilah aku. Saudara, bagi kita yang sudah mengatakan kita mengasihi Allah, kita mengerti cinta Allah begitu besar, kita merasakan kasih Allah dan kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita, saudara. Dan kita juga bisa melihat, saudara, bahwa sebetulnya pertama-tama yang harus terjadi ketika kita mau ikut Tuhan di sini dikatakan adalah ketika kita sudah menjadi, ketika kita muda, bolehlah kita pergi kemanapun. Ya. Kita ambil, kita maknai bahwa ketika iman kita masih muda, bolehlah kita pilih-pilih dalam melakukan pelayanan, bolehlah. Kita lakukan aja pelayanan yang kita sukai. Ya, mana talenta kita maksimalkan, dapat pujian, dapat penghargaan, oke lah, boleh-boleh saja. Tapi kemudian ketika kita ingin dewasa secara iman, kita ingin nyatakan kasih kita lebih nyata lagi, saudara. Di sini dikatakan bahwa ketika engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Artinya kita sudah tidak bisa lagi kompromi. Oh ya, saya cuma mau melakukan pelayanan A. Oh ya, saya cuma mau mendoakan si B. Oh ya, saya cuma mau memaafkan si C. Dan banyak hal-hal lagi. Tidak bisa lagi kita memilih-milih, saudara. Tetapi justru kita harus bersama-sama, sama seperti Petrus yang pada akhirnya adalah mati dan memuliakan Allah. Mati secara egoisme. Mati secara harga diri. Mati secara mungkin kesombongan rohaninya. Dan memuliakan Allah. Dan saudara, ada satu hal penting yang mungkin akan saya garis bawahi, yang sangat penting di dalam diskusi ini. Apa yang menjadi kekuatan Petrus, sehingga pada akhirnya, sampai akhirnya, Petrus bisa betul-betul menjadi pribadi yang berbeda dan menyelesaikan pelayanannya yang luar biasa, dan menjadi Paulus kita yang pertama, saudara. Kuncinya adalah di kalimat ini. Ya, kalimat yang pertama adalah sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Saudara, jika saudara lihat di dalam Matius 16 ya, ayat 15, di situ dikatakan Simon anak Yunus, ya. Matius 16 ayat 15 dikatakan bahwa Simon anak Yunus, tetapi di sini di dalam Yohanes 21 dikatakan Simon anak Yohanes. Saudara, ini adalah kunci pelayanan kita. Ini adalah kunci ketika kita mau melayani lebih, ketika kita mau menyatakan, iya Tuhan, Engkau adalah yang terbaik buat hidupku. Kita mau nyatakan dengan perbuatan, kita harus sadar, saudara, bahwa kita juga adalah Simon, anak Yohanes. Yohanes adalah kerahiman Allah. Di dalam Matius dikatakan adalah Simon, anak Yunus. Dan pada saat ini, saudara, di dalam Yohanes 21 dikatakan Simon, anak Yohanes. Pertama-tama, Tuhan memanggil Simon, bukan lagi Petrus, karena dia gagal. Pengertian kata Petrus adalah sebagai batu karang. Nyatanya dia gagal. Makanya disebutkan oleh Tuhan Simon, bukan Petrus. Dilanjutkan lagi, bukan hanya Simon anak Yunus, tetapi Simon anak Yohanes. Yang artinya adalah Simon, hai engkau orang berdosa yang telah gagal, tapi engkau adalah anak Allah yang maha rahim. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Apakah engkau mengasihiku? Jadi saudara, Tuhan juga bertanya sampai 3 kali itu adalah untuk memulihkan nama Petrus. Karena ketika dia diberikan nama Petrus, 3 kali juga lah dia menolak Tuhan. Tuhan sampai bertanya 3 kali karena ini adalah pemulihan, status, identitas. Sama seperti kita, saudara, ketika kita mau mengikuti Tuhan, merasakan Tuhan baik, saudara. Tapi toh buktinya kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Toh buktinya kita mungkin jadi orang munafik lagi. Toh buktinya kita baik ke orang-orang yang baik sama kita juga. Apa bedanya dengan Simon? Tidak ada. Kita gagal mungkin tidak jadi Petrus, kita jadi Simon. Tapi mari kita selalu ingat satu hal kasih Allah tadi. Simon anak Yohanes. Elvin anak Yohanes. Pak Paulus anak Yohanes. Semuanya adalah anak Yohanes, anak Allah yang maha rahim. Tuhan mengampuni kita, saudara. Tuhan ingin ketika kita diampuni, kasih itu tidak melekat dalam diri kita saja, tetapi
disalurkan. Pengampunan yang kita alami harus menjadi wujud nyata kita mengasihi orang lain. Meskipun akan menderita, meskipun akan mengalami yang pada akhirnya tadi kematian secara daging. Dan barang siapa saudara yang berhasil melakukan ini semua sampai pada akhirnya taat, sampai pada akhirnya janji Tuhan Wahyu 21 ayat keempat, saudara, tidak akan ada lagi tangisan. Tidak akan ada lagi ratap tangis, yang ada adalah kepenuhan sukacita. Dan itulah janji Tuhan, saudara. Dan saya hanya ingin tutup dengan satu kesaksian, saudara. Singkat cerita, saudara, ketika tahun lalu, kurang lebih 2019, saudara, saya bersama teman-teman, ya, kami punya satu harapan, ya, kami menjalankan satu bisnis. Harapannya adalah supaya kalau bisnis ini berhasil, kami dapat memberkati yang lain, lebih memberkati. Waktu itu saya berpikir adalah memberkati secara finansial, begitu, saudara. Singkat cerita, saya bersama teman-teman saya terus pelayanan. Saya coba menjaga hidup saya sebaik mungkin. Tapi ternyata selama kurang lebih 1 tahun, saudara, bisnis yang kami jalankan itu malah hancur lebur. Kerugiannya luar biasa, begitu. Saya pun sampai kehilangan satu tabungan yang cukup besar, begitu, di tahun 2019. Tapi saudara, di dalam prosesnya itu, di situ, tentu penuh banyak kekecewaan, banyak pertanyaan, ya. Kenapa Tuhan sudah melayani Tuhan? Toh tidak bisa dapat yang tujuannya juga baik, Tuhan. Ya, jadi banyak hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya kembali. Dan bisnis itu tidak langsung hancur begitu, tetapi dalam proses begitu, ya, tiap bulan turun. Dan tiap bulan saya pada waktu itu ikut melayani, tapi malah turun. Ya, di situ terjadi pergolakan batin. Dan pada akhirnya, saudara, pertanyaan yang sama di dalam doa saya, pertanyaan yang sama muncul di dalam otak saya waktu itu. Apakah engkau mengasihiku? Apakah di situ saya berefleksi, saudara, ketika saya bilang saya mau melayani Tuhan lebih, ya, dengan bisnis ini, katakan, toh bisnisnya tidak berhasil, saya masih bisa melayani, kan? Saya masih bisa melayani, tapi toh saya tidak bisa bersyukur. Di situ ketika pertanyaan itu muncul kepada diri saya, di situ saya sadar saya tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Yang saya kasihi adalah kalau Tuhan memberikan berkat. Tuhan mulai nyatakan kepada saya, Tuhan mulai rubahkan hati saya, nyatakan semua kesalahan-kesalahan saya, motivasi hati saya salah, saudara. Tapi pada waktu itu cukup lama saya tidak pernah merasa salah. Cukup lama saya merasa benar, Tuhan yang tidak adil mungkin. Tapi kemudian ketika Tuhan nyatakan, ya, saya tidak bisa pungkiri, saya tidak begitu mengasihi Allah. Bolehlah pelayanan ngomongin Tuhan, tetapi dalam hati ketika ada sesuatu yang diambil oleh Tuhan, sesuatu yang saya harapkan, malah hilang begitu. Malah saya tidak bisa muji Tuhan lagi. Di situ semua Tuhan nyatakan, oh ya, inilah kadar iman saya, kedewasaan rohani saya masih belum. Jauh sekali, saudara. Dan kemudian prosesnya begitu panjang. Tetapi satu hal yang selalu saya ingat adalah sama seperti yang tadi Simon. Sesalah-salahnya saya, saudara, saya tidak akan pernah berhenti. Karena ya Allah, kasih Allah yang menguatkan saya. Saya tidak pedulilah, ya sudah, kalau sudah harus hilang, gagal lah. Terjadilah, saudara. Dan saya terus melakukan apa yang menurut saya baik. Saya jatuh dalam dosa, saya pengakuan dosa. Saya berusaha berubah, jatuh lagi, pengakuan dosa lagi, gagal lagi, berubah lagi. Terus, saudara. Dan singkat cerita, saudara, pada akhirnya saya bisa mengalami satu pembebasan. Oke lah, bisnis gagal apa segala macam, tapi saya mulai bisa bersyukur. Ada perubahan di dalam hati saya. Dan singkat cerita, saudara, tadi yang saya katakan bahwa saya berharap bisnis ini dapat membantu saya untuk memberkati lebih. Dan pada akhirnya, saudara, Tuhan malah menjawab dengan cara yang berbeda. Kegagalan bisnis ini, saudara, cukup besar secara finansial bagi diri saya, ya. Bagi saya cukup besar, tetapi kemudian Tuhan bisa tunjukkan satu berkat lain yang berbeda, yang nilainya mungkin jauh lebih besar daripada kegagalan tersebut. Dan itu baru terjadi, saudara, ketika mungkin sekitar 1 tahun, ya, jadi pergumulannya sekitar 1 tahun. Dan ketika hal itu terjadi di situ, saya baru mengerti
apapun kesalahan kita, saudara, selama kita sadar bahwa Tuhan itu mencintai kita akui semuanya di hadapan Tuhan, dan kita benarkan motivasi hati kita, saudara, untuk menjalankan firman Tuhan, tidak pilih-pilih dalam pelayanan, mau diberkati, nggak diberkati, tetap melayani, tetap mengasihi, tetap mengampuni, dan tetap terus memberikan semua yang kita bisa, saudara. Jika memang Tuhan berkenan, semua dapat dipulihkan. Pun jika tidak dipulihkan, waktu itu saya sudah bisa terima kondisinya. Artinya, lumayanlah, sudah ada mujizat perubahan hati dalam diri saya. Dan oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengajak kita semua pada saat ini. Saya tidak tahu masih ada waktu atau tidak. Tapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita berdoa pada saat ini, saudara. Kita datang kepada Tuhan sama seperti Petrus, saudara. Dan mari kita semua pribadi lepas pribadi menjawab pertanyaan daripada Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati dan kami berkumpul, Tuhan. Sebelum kami berdoa lebih jauh, Tuhan, kami ingin mengakui dosa kelemahan kami bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, Kau mengerti semua yang terjadi di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kau mengerti banyak tantangan yang sedang kami alami, Tuhan. Ketakutan finansial, ketakutan akan masa depan, mungkin ada luka batin, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada keraguan, dan mungkin ada kejenuhan di dalam pelayanan. Mungkin ada kebosanan, mungkin ada cemburu, iri hati, dan banyak hal yang terjadi dalam diri kami, Tuhan. Tapi Bapa, pada saat ini kami telah mendengar dan kami telah mengetahui Engkau adalah Allah yang mencintai kami. Sejauh apapun kami telah berdosa, Tuhan, Engkau akan tetap mengasihi kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau mengimani bahwa Engkau memanggil kami nama kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini kami juga melihat bahwa Engkau bertanya kepada kami, apakah kami mengasihi Engkau lebih daripada orang lain? Apakah kami mengasihi Engkau lebih daripada orang lain? Apakah kami betul-betul mengasihi Engkau lebih daripada orang lain? Dan saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjawab pertanyaan ini secara pribadi. Apa betul kami mau mengasihi Engkau? Apa betul aku mau mengasihi Engkau? Apa betul aku siap melayani Engkau meskipun mungkin aku tidak dapat lagi pergi ke tempat yang aku inginkan, melakukan hal-hal yang aku inginkan. Waktuku tidak dapat lagi aku pakai hanya untuk bersenang-senang sendiri. Tapi mungkin harus aku korbankan untuk dapat mengenal Engkau lebih jauh lagi. Apakah aku betul-betul mengasihi Tuhan? Aku mau berdoa untuk mereka yang sengsara, untuk mereka yang melukaiku, untuk mereka yang tidak pernah membalas kasihku, untuk mereka yang menghinaku mungkin, dan untuk mereka yang mengkhianatiku. Apakah aku mau? Dan apakah aku mau terus melayani Tuhan? Ketika banyak doa-doaku yang belum dijawab, apakah aku terus mau mengasihinya? Mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau mengerti semua jawaban daripada kami, pribadi lepas pribadi, Bapa. Kau tahu jawaban kami adalah ya, kami mau mengasihi-Mu. Kau tahu kedalaman hati kami mengasihi-Mu, Bapa. Dan pada saat ini, Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami secara pribadi, lepas pribadi. Kami mohon Tuhan, Kau mampukan pikiran kami pada saat ini. Kami ingin menghancurkan semua pikiran-pikiran negatif kami, Bapa. Kami tidak sendiri. Masa depan kami baik. Kami ingin mendeklarasikan semua janji-janji-Mu, Bapa. Bahwa ketika kami mengikuti Engkau, tidak akan ada tangisan, tidak akan ada permasalahan yang tidak dapat kami lewati di dalam Engkau, Tuhan.
Bebaskanlah kami Tuhan juga dari semua keterikatan-keterikatan dosa kami pada saat ini. Kami ingin hidup lebih kudus, kami ingin berjuang melawan godaan dosa. Mulut kami Tuhan gunakan untuk dapat memberkati. Hati kami Tuhan gunakanlah untuk dapat memaafkan dan untuk dapat menerima orang lain apa adanya dan tidak menuntut Bapa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang berasal daripada jantung Kristus, darah Kristus yang suci boleh mengalir kepada di dalam diri kami Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, pada saat ini sebagai bentuk kami ingin berusaha mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersatu hati semuanya pada saat ini. Dan kami ingin mendoakan semua orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami permasalahan karena COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada yang begitu ketakutan di luar sana. Mengalami sakit penyakit. Mungkin ada yang mengalami PHK, kesendirian, ditolak, dan banyak pergumulan lainnya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ingin bersatu hati pada saat ini. Tolong mereka. Nyatakanlah kasih-Mu yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan, yang mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Dan Tuhan, kami juga ingin mendoakan persekutuan doa kami pada saat ini. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan, persekutuan doa ini dapat terus memberkati lebih banyak orang. Dan gunakanlah semua kami, semua para pelayannya di dalam persekutuan doa ini, pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan kami terbatas oleh pikiran kami. Mampukanlah kami menjadi pribadi serupa dan seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Tolonglah kami Tuhan, dan kami percaya semua doa-doa kami telah Engkau dengar dan telah Engkau jawab dengan yang paling baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, terima kasih Santo Santa pelindung kami, terima kasih para malaikat yang telah terus mendoakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Oh, masih ada waktu ya. Thank you, Bro Alvin, untuk firman dan doanya sungguh menguatkan kita. Nah, untuk selanjutnya, persilakan untuk Bro Nandi untuk pengumumannya, Bro. Pertama-tama, terima kasih Bro Elvin Suryawijaya atas firman yang disampaikan, mengajak kami semua untuk semakin mengasihi Tuhan, dan juga terima kasih sharingnya karena sudah dibentuk Tuhan dengan berbagai macam kegagalan dan tetap bangkit. Mungkin kita pun semua diajak kalau jatuh 7 kali harus bangkit 8 kali. Amin. Terima kasih juga Ibu Bapak sekalian yang telah hadir di dalam persekutuan doa ini, yang secara online, baik yang melalui YouTube maupun melalui Zoom. Persekutuan doa berikutnya, tanggal 1 Juli, jam 19.30, masih kita gunakan live streaming dengan YouTube dan Zoom, dengan tema Evangelii Gaudium. Firman akan dibawakan oleh Ibu Mike Lolong. Kemudian bentar filenya. Kemudian untuk PD berikutnya tanggal 8 Juli, jam yang sama 19.30, dengan tema Don't Worry Be Happy. Firman akan disampaikan oleh Bro A.F. Leonardi. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bro Elvin dan Ibu Bapak sekalian. Silakan Bro Henry.
Ya, terima kasih untuk pengumumannya. Malam hari ini mari kita akhiri dengan persekutuan doa malam hari ini dengan WL. Bro Made, silakan, Bro. Selamat malam Bapak, terima kasih. Kalau malam hari ini sekali lagi kami boleh bersama-sama saudara-saudara kami seiman, boleh memuji muliakan Engkau melalui PD Elsa, melalui sarana Zoom. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu menyelimuti kami. Terima kasih juga Kau malam hari ini Kau kirim hamba-Mu, saudara kami Bro Elvin, boleh melayani kami, menyampaikan firman-Mu, memuaskan dahaga kami akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Bro Elvin sekeluarga, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai dan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan biarlah Bro Elvin selalu setia melayani Engkau dimanapun Engkau tugaskan beliau. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami boleh berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami melalui pujian penyembahan di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami semuanya, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali di tempat kami masing-masing berada, memuji, memuliakan Engkau bersama PDKK Elsa. Doa ini kami sampaikan kepada Sang Putra, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa senantiasa Tuhan menyertai jalan-jalan kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk berjalan sendiri, termasuk berjalan melawan pandemi corona ini. Mari kita pujikan ini dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Saya lagi, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you. Iya, mari kita foto-foto sekarang. Ayo semua kamu. Ya, foto-foto. Ayo semua boleh di unmute. Unmute. Kok Hendri udah di rumah? Kok Hendri udah di rumah? Alinus, Si Sofia. Halo. Yen. Yen. Kirain aku dipanggil. Veronica. Veronica, Ya, 3. Ulang ya. Bro, yang lain foto boleh bantuin dong. Puyen belum nih Puyen. Bentar. Ini. Sofia. Cien. Halo, Tante. Yen. Halo.